Mau dolar berapa ribu kek, kan kalian di desa-desa nggak pakai dolar. Yang pusing yang itu, yang suka keluar negeri. Ayo. Orang desa nggak pakai dolar, kata Pak Prabowo. Luar biasa, nasionalis banget. Tapi apa kata ekonom Prof. Ferry atau itu? Silakan Pak. Salah Pak, kalau dolar naik Pak, semua orang kena Pak. Bukan cuma orang desa aja ya Pak ya, orang hutan juga kena Pak. Bapak ingat, impor BBM itu bayar pakai apa Pak? Kalau bukan dolar. Kalau dolar naik, apalagi harga minyak naik, semua orang kena Pak. Dolar naik ya, harga minyak naik, emang produksi nggak pakai minyak Pak. Itu akan dipastru ke harga konsumen akhir ya. Sampai sekarang minyak goreng aja Pak ya, itu udah naik 25% loh. Yang harga 36.000 udah 45.000. Itu akibat dolar naik dan harga minyak naik. Kita membayar minyak yang kita impor itu dalam dolar Pak ya. Dan apakah memang itu orang desa nggak pakai minyak goreng? Kan pakai minyak goreng Pak. Di mana-mana orang pakai minyak goreng. Belum lagi Pak, gula yang kita masih impor ya. Belum lagi Pak ya, yang namanya kacang kedelai untuk tahu tempe yang makanan orang kampung, orang desa. Itu kalau kita impor, kita bayar dalam dolar Pak ya. Belum lagi jagung, belum lagi beras kalau kita masih impor. Itu kan semua dalam dolar Pak. Jadi Bapak salah kalau Bapak bilang orang kampung, orang desa tidak megang dolar atau nggak berpengaruh pada mereka. Memang mereka tidak pegang dolar ya. Pegang rupiah juga kadang-kadang kok, namanya orang desa ya, nggak punya income apa-apa. Tapi kalau Bapak bilang orang desa tidak pegang dolar dan tidak menjadi korban daripada dolar, Bapak salah. Dibohongin apa? Bapak dibohongin oleh orang-orang Bapak. Oh gitu. Sabar ya Prof. Yaudah deh. Assalamualaikum. Udahlah udah. Apalagi yang kalian harapkan dari Bapak ini? Mau itu dolar makin naik, rupiah makin anjlok, beliau kagak peduli. Nggak peduli beliau. Soalnya rakyat di desa nggak pakai dolar. Yang penting bansos-bansos, yang penting sembako, beras aman gitu loh. Nggak peduli beliau itu. Apa yang kalian keluhkan lagi dari Bapak ini? Nggak capek kalian? 5 tahun loh, nggak capek. Tinggal 3 tahun lagi nih. 3 tahun lagi, sabar-sabarin aja. Yang paling penting dan paling utama yaitu MBG harus jalan. MBG jalan, Republik ini aman, damai, sentosa. Kalau MBG nggak jalan, nah baru goyang lah kan. Patokannya MBG guys. MBG jalan, Republik ini aman, udah. Ya nggak? Ya kan? Aduh, kalau Bapak udah ngomong Pak, mumet semuanya. Ya emang iya enggak atuh Pak. Di kampung, di desa mah kalau belanja tidak pakai dolar. Rupiah Pak. begini, rupiah Nih, begini, coba apa Bapak seperti dolar ini. begini, orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok. Ya, ya ya kan? sekilas mah coba pembicaraan Bapak tuh bener, emang bener Pak. Di desa mah ke warung nggak pakai dolar Pak. Beli terasi, beli cengkeh nggak pakai dolar, pakai rupiah. Tapi dampaknya Bapak, ya Gusti, dampaknya Bapak nih contoh ya, satu aja contoh. Tempe tahu nih Pak ya. Karena apa? Karena kacang kedelainya itu masih impor Pak, dari negara luar. Jadi dampaknya nyampe ke desa-desa, ke kampung-kampung kalau tempe dan tahu itu jadi naik. Gitu loh Bapak. Kalaupun tidak naik ya, untuk kebijaksanaan para tukang pembuat tempe nih Pak sama pembuat tahu. Si ukuran tempenya dikecilin, ukuran tahunya dikecilin. Supaya masyarakat tidak kaget. Kenapa? Karena kedelainya mahal. Belinya dari luar, impor. Itu dampaknya itu Bapak. Ya emang dibelanjakan gimana? Ya Allah. Ya emang enggak gimana Pak caranya kalau di kampung beli terasi pakai dolar ya Pak. Misalkan ya Pak ya. Terasi harganya 2.000. Nah, karena kan di kampung makan awam, disangka nama beren 2.000 itu 2 dolar. Kabayang tuh Pak. Terasi jadi 34.000. Ada si Bapak teh kumaha? Jadi ngalilir we rakyat liur, Pak. Mau dolar berapa ribu kek, kan kalian di desa-desa nggak pakai dolar. Yang pusing yang itu, yang suka keluar negeri. Ayo. Masalah pelemahan rupiah itu nggak sesederhana mikir. Uang 100.000 kalau dibawa jalan-jalan ke Amerika bakal cuma dapat 1 atau 2 slice pizza aja. Jadi orang-orang desa ya aman sih. Nggak gitu konsepnya. Iya, memang orang desa transaksinya pakai rupiah. Tapi barang-barang sehari-hari yang mereka beli di pasar itu didatangkan ke Indonesia, belinya pakai dolar.
Nah, ayo kita buka data dari Badan Pusat Statistik dan Badan Pangan Nasional terbaru. Bawang putih, 90% lebih pasokan kita itu diimpor. Mau bikin bakwan atau mie sayur di desa? Iya, pakainya bawang impor. Gandum, 100% impor. Indonesia nggak bisa nanam gandum. Mie instan yang biasa kita makan, tepung buat bikin bala-bala atau gorengan di warung, semuanya dari gandum impor. Kedelai, Indonesia itu hanya mampu memproduksi kisaran 20-25% dari total kebutuhan konsumsi selama setahun. Jadi kisaran 80% kedelai itu diimpor. Tempe, tahu yang jadi makanan harian rakyat Indonesia, bahan bakunya dibeli pakai dolar. Nah, begitu rupiah melemah terhadap dolar, biaya impor komoditas-komoditas tadi melonjak naik. Efek dominonya kemana? Harga bawang putih, mie instan, gorengan, tahu tempe, sampai beragam bahan baku masak dan barang sehari-hari di pasar desa ikutan naik. Artinya apa? Kalau mata uang rupiah kita melemah, kemampuan belanja masyarakat, bahkan yang ada di desa pun ikut terancam. Itu baru permulaan. Yang jauh lebih ngeri adalah efeknya ke lapangan kerja, karena investor asing mulai kabur. Gimana mekanismenya? Kita bahas tuntas di part 2. Kalau sekarang biar nggak ketinggalan. Hakim itu mudah ditekan karena apa? Masa lalunya sering salaman. Karena itulah kenapa dulu ada KPK. Tujuannya adalah terobosan. Tapi KPK-nya sempat dikoreksi undang-undangnya. Walaupun yang koreksi nggak tahu katanya. Saya bisa ceritakan anekdotal teman-teman di tingkat kepemimpinan nasional. Yang kemudian pesan apapun dari kepemimpinan nasional itu bergaung. Pemberantasan korupsi bukan satu-satunya indikasi usaha mengembalikan integritas, bukan. Justru mengembalikan integritas di penegakan hukum dan integritas di sistem pengadilan kita, itu kunci pertama harus dibereskan. Bukan mencari siapa koruptornya, tapi bagaimana institusi penegakan hukum dan institusi pengadilan kita menjadi institusi berintegritas, supaya hakim-hakim kita hakim-hakim yang tidak bisa ditekan oleh siapapun. Hakim itu mudah ditekan karena apa? Masa lalunya sering salaman, sering ada masa itu mudah sekali ditekan. Perkara A, B, C, D, mudah sekali ditekan. Ini teman-teman harus dibereskan. Kalau tidak dikoreksi, sulit. Karena itulah kenapa dulu ada KPK. Tujuannya adalah terobosan. Tapi KPK-nya sempat dikoreksi undang-undangnya. Walaupun yang koreksi nggak tahu katanya. Tapi kembali kepada persoalan ini teman-teman, bereskan di aspek itu. Dalam jangka pendek, institusi ini penting. Yang kedua, governance di pemerintahan. Governance di pemerintahan ini, tata kelola pemerintahan yang benar, ada begitu banyak aturan main yang membuat orang terjebak di dalam persoalan korupsi. Bukan diniati untuk korup, tapi aturan mainnya sering membuat orang terjebak di dalam peristiwa korupsi. Korup itu 3, karena kebutuhan, karena keserakahan, dan karena sistem. Yang karena sistem ini bisa diperbaiki dengan cepat. Yang karena kebutuhan, gajinya dipenuhi. Yang karena keserakahan, hukumannya dibesarkan, dibuat jerakan. Nah, ini teman-teman sekalian, bereskan aspek itu. Lalu jangka panjang institusi pendidikan. Dan tokoh-tokoh yang berada di dalam panggung-panggung utama Republik harus menunjukkan keseharian dan praktek-praktek kehidupan yang berintegritas. Jadi praktek-praktek ini dibutuhkan. Teman-teman sekalian, saya pernah berapa kali ceritakan, tapi ceritakan di sini. Saya suatu ketika menjemput Bang Imad, pembicara di kampus gini, seperti saya sedang bicara sekarang. Yang saya undang namanya Imaduddin Abdurrahim. Saya jemput Bang Imad di bandara di Sucipto, lalu jalan naik mobil, saya nyetirin, sambil jalan saya ngobrol, saya bilang, Bang Imad, saya baru sadar bahwa Bang Imad itu ternyata insinyur listrik, karena bukunya Kuliah Tauhid seperti Ustadz ini. Ternyata insinyur listrik. Terus saya tanya, gimana ceritanya jadi insinyur listrik? Ini kata bilang, tahun 50-an dia masih SMP, ada peresmian bendungan Asahan di Sumatera Utara. Dia dan orang-orang sekampungnya jalan kaki hampir 6 jam untuk mendengarkan pidato Bung Hatta, karena Bung Hatta yang meresmikan. Pidato Bung Hatta itu jangan bayangkan seperti pidatonya Bung Karno ya. Kalau Bung Karno itu menggelegar, kalau Bung Hatta pidatonya datar.
Dan dia mengatakan, Bung Hatta pidato mengatakan begini, hari ini kita meresmikan bendungan Asahan, kira-kira begitu. Ke depan Indonesia membutuhkan lebih banyak lagi bendungan-bendungan seperti ini. Kenapa? Karena Indonesia membutuhkan energi yang sangat besar, dibutuhkan pembangkit listrik yang amat banyak supaya bisa menghasilkan tenaga listrik yang banyak. Indonesia masa depan, kata Bung Hatta nih, membutuhkan insinyur listrik yang amat banyak. Apa yang terjadi? Kata Bang Imad, semua anak-anak di sana ingin jadi insinyur listrik. Kenapa? Karena kata Bung Hatta. Teman-teman, apa sih fenomena ini menarik? Tidak ada hadirin di sana yang mendengar pidato Bung Hatta lalu membayangkan gini, apa sponsornya kontraktor listrik ya? Apa saudaranya punya bisnis listrik ya? Apa dia punya kepentingan bikin waduk ya? Tidak ada pandangan seperti itu. Yang ada adalah kami dengar, kami laksanakan. Artinya apa? Ini orang berintegritas dan rakyat memiliki kepercayaan tanpa syarat kepada pemimpinnya. Itu yang harus dikembalikan lagi di Republik ini. Ketika pesan-pesan dari kepemimpinan itu pesan-pesan yang dipandang sebagai pesan penuh dengan nilai integritas, punya pondasi moral yang kuat, sehingga gagasan yang digulirkan bukan saja gagasan yang diterima sebagai ini benar, ini baik, tapi ini dipercaya. Nah, ini yang harus dikembalikan. Jadi teman-teman sekalian, PR kita besar. Nah sekarang untuk kampus, yuk mulai dari kampus. Bagaimana kegiatan-kegiatan kemahasiswaan adalah kegiatan-kegiatan yang bisa dipertanggungjawabkan. Kegiatan-kegiatan yang tidak manipulatif. Kegiatan-kegiatan yang laporannya enak kalau diaudit. Kegiatan yang semua pengelolanya itu bisa dengan transparan menceritakan. Ini PR, ini PR. Kenapa? Karena kita dulu tidak dimulai dengan didik integritas sebagai prioritas pertama kita. Ketika TK, ketika SD, tidak. Enggak. Bung, teman-teman lihat kalau anak-anak mungkin TK, pelajaran TK itu bisik-bisik dari kuping itu. Ingat kan? Apa namanya? Bisik berantai. Itu kan permainan, bukan? Permainan apa itu? Pesan berantai. Pakai bisik-bisik. Itu untuk apa itu? Ngecek integritas, teman-teman. Ya, pesan lewat satu kuping ke kuping lain muter, pas sampai di ujung masih sama nggak? Itu dia, hilang di jalan. Ini baru kalimat saja, sudah banyak yang mengelola di jalan. Teman-teman, kalau ini tidak dikoreksi, problem. Jadi PR kita, jangan sampai kita hanya menengok ke depan sana. Oh Anda salah, Anda koreksi, bukan. Yuk kita, ini PR buat saya, PR buat kita, PR buat Anda, buat semua. Mari kita prioritaskan soal integritas sebagai agenda terpenting untuk pembangunan di institusi manapun, termasuk di level negara. Itu aja sebagai pembuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman, jumpa bersama saya di Politik Dami ya. Kata Pak Prabowo, rakyat di desa nggak pakai dolar, teman. Dan pidato beliau ini ya, sampai 2 kali beliau menyampaikannya di tempat yang berbeda. Yang pusing kata Prabowo adalah mereka-mereka pengusaha-pengusaha atau orang-orang yang sering keluar negeri. Ini sih kemudian ditanggapi oleh warganet, pengamat, dan sebagainya, teman. Ya betul apa yang disampaikan Prabowo, ya, orang desa nggak pakai dolar. Tetapi minyak, ya kan, kebutuhan pokok, tempe, ya, yang dikonsumsi oleh orang-orang desa itu juga impor, ekspor, teman, impor. Jadi apa yang pernyataan Pak Prabowo ini menuai kritikan tajam dari warganet, teman-teman ya, dari para tokoh, daripada pengamat ya, aktivis media sosial dan sebagainya. Dan pernyataan Prabowo ini sangat disayangkan sekali ya. Kok bisa mikirnya ke sana gitu ya. Bukannya mikirnya bagaimana dolar bisa turun ya kan,
kemudian rupiah menguat, ya, malah memberi beban kepada Purbaya. Katanya selagi Purbaya masih senyum, ya tenang, masih aman. Dan inilah teman-teman ya, kalau kita melihat bagaimana dolar saat ini tembus 17.600-an ya, jadi ini tertinggi sepanjang sejarah sebenarnya. Apa yang disampaikan Prabowo, memang orang desa nggak pakai dolar, orang kota juga nggak pakai dolar teman-teman ya, kalau untuk belanja. Tapi bahan-bahan pokok kan ya ada juga yang dari impor ya, impor pakai dolar, minyak, BBM, walaupun BBM, sebagian BBM ini ada subsidi dari pemerintah ya kan, tapi pemerintah mengekspor atau mengimpor BBM ini dari luar negeri itu kan pakai dolar teman. Kalau dolar naik ya APBN juga bakal banyak keluar untuk membeli BBM-nya ya kan. Jadi sudah. Dan kalau kita melihat kedelai, kacang kedelai kan sebagian juga diimpor untuk membuat tempe, dan alhasil harga tempe juga naik teman-teman. Inilah kenapa banyak pidato, banyak juga blundernya. Bagaimana menurut kalian?